MU harusnya main di UCL, tapi tetap akan serius di Liga Eropa. Penjaga gawang Manchester United David De Gea menegaskan bahwa timnya tidak akan menyepelekan kompetisi Liga Eropa. Ia menegaskan bahwa timnya harus tampil dengan maksimal agar bisa menjuarai turnamen ini. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United musim ini harus bermain di Liga Eropa. Setan Merah hanya mampu finish di peringkat 6 musim lalu, sehingga mereka harus bermain di kompetisi kasta kedua Eropa tersebut. Manchester United mengawali Liga Eropa 2022-2023 dengan hasil minor. Mereka kalah dengan skor 1-0 saat berhadapan dengan Real Sociedad di pekan pertama. De Gea menegaskan bahwa timnya tidak akan menyepelekan kompetisi tersebut. Bagi saya, kompetisi ini Liga Eropa adalah kompetisi yang hebat, bukan De Gea kepada MU TV. De Gea secara terbuka mengakui bahwa ia sebenarnya kurang puas MU bermain di Liga Eropa, karena menurutnya klub sekelas MU seharusnya bermain di UCL. Namun sang kiper menegaskan bahwa timnya akan memberikan segalanya untuk bisa meraih trofi juara kompetisi di akhir musim. Menurut saya, kami seharusnya bermain di Liga Champions, namun kami akan tampil dengan kekuatan terbaik kami di kompetisi ini, ujar De Gea. Dua langkah kejam Ten Hag hilangkan budaya busuk di MU. Ten Hag memiliki beban mengembalikan kejayaan Man United setelah 5 musim tanpa trofi. Langkah pertama yang dilakukan Ten Hag adalah menegakkan kedisiplinan di ruang ganti. Kurangnya kedisiplinan itu dinilai sebagai budaya busuk di Man United. Dikutip dari Mirror, pelatih asal Belanda tersebut meniru gaya melatih Mikel Arteta di Arsenal yang menegakkan disiplin kepada The Gunners. Di MU, Ten Hag tidak memberikan toleransi kepada pemalas atau pembuat onar. Keputusan kejam pertama yang dilakukan Ten Hag adalah mendepak Alex Telles dan Hannibal Mejbri. Ten Hag tegas dengan mengirim Telles ke Sevilla sebagai pemain pinjaman. Alih-alih merasa aman, Hannibal juga dipinjamkan ke Birmingham City. Lewat keputusan itu, Ten Hag memastikan dirinya tidak takut mendisiplinkan skuad MU secara kolektif. Langkah kejam kedua pelatih 52 tahun tersebut adalah menghukum pemain MU dengan berlari 13,2 km. Hukuman itu dijatuhkan setelah kekalahan memalukan 0-4 dari Brentford di Liga Inggris pada 13 Agustus lalu. Alasan Ten Hag menyuruh pemainnya berlari karena pemain Brentford mencatatkan jarak lari yang lebih jauh dibandingkan MU di laga pekan kedua Liga Inggris tersebut. Soal komentar kontroversial Dean Henderson, De Gea, bodoh amat. 2 musim yang lalu posisi kiper utama Manchester United sempat bergeser. David De Gea yang berperformanya menurun akhirnya dicadangkan dan Ole Gunnar Solskjaer memberikan kesempatan bagi Dean Henderson menjadi starter utama. Namun situasi itu tidak berlangsung lama. Di awal musim 2021-2022, Henderson sempat terkena COVID-19 sehingga David De Gea kembali jadi starter. Dan sang kiper timnas Spanyol itu tampil gacor sepanjang musim. Alhasil Henderson kembali menjadi cadangan. Baru-baru ini ia secara terbuka menyebut bahwa ia merasa diperlukan sebagai penjahat di MU, di mana ia terus dipaksa duduk di bangku cadangan. Dalam jumpa pers sebelum laga melawan Sheriff Tiraspol, De Gea dimintai pendapat seputar komentar keras Henderson tersebut. Sang kiper memilih untuk bungkam, di mana ia menilai bahwa ia lebih baik fokus pada penampilannya sendiri. Saya tidak memiliki komentar mengenai itu. Saya hanya perlu menjalankan tugas saya, yaitu menjadi pemain yang lebih baik dari hari ke hari. Saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan apa yang terjadi di musim lalu. Kami harus lebih fokus pada perjalanan kami di musim ini, imbuhnya. Casemiro, saya langsung dibikin nyaman di Manchester United. Casemiro mengungkapkan bahwa ia telah beradaptasi baik dengan kehidupan baru di Manchester United. Setelah 9 tahun di Real Madrid, gelandang asal Brasil itu memutuskan mengambil tantangan baru di Old Trafford. Terlepas dari perubahan kondisi yang kontras di masing-masing klub, Casemiro menunjukkan bahwa ia menikmati kehidupan di barat laut Inggris. Ini hebat, sangat bagus, klub yang sangat hangat di mana saya merasa nyaman. Saya dibuat merasa nyaman di sini sejak hari pertama. Saya sangat senang dengan rekan satu tim saya. Mereka selalu membantu saya. Tim pelatih selalu menjelaskan hal-hal dengan jelas kepada saya. Saya melakukannya dengan sangat baik dan saya sangat senang.
Di kota ini, orang-orang memberitahu saya banyak tentang di sini, seperti di mana restoran terbaik berada. Saya seseorang yang suka tinggal di rumah dan bersantai dengan keluarga. Saya baik-baik saja, dan saya senang berada di sini, kata jebolan Akademi Sao Paulo tersebut. Jelang lawan Sheriff Tiraspol, Ten Hag ajak 3 pemain muda gabung latihan tim senior MU. Erik ten Hag nampaknya akan memberikan kesempatan bagi para pemain muda saat berhadapan dengan Sheriff Tiraspol. Sang manajer dikabarkan memanggil 3 pemain muda baru untuk ikut latihan tim utama MU jelang laga ini. Pada awal pekan kemarin, Erik ten Hag dilaporkan memanggil 3 pemain muda baru untuk ikut berlatih di tim utama Setan Merah. Mereka adalah Bak Jurado, Charlie Savage, dan Obari Ferguson. Ketiga pemain ini belum dipanggil saat pertandingan melawan Real Sociedad. Namun kali ini ketiganya dipanggil Ten Hag untuk berlatih bersama rekan-rekannya seperti Radek Vitek, Taylor Fredriksson, Zidane Iqbal, dan Kobe Mainoo yang sudah lebih dahulu berlatih di tim utama. Laporan yang sama mengklaim bahwa ada 3 pemain yang bakal absen di skuad Manchester United melawan Sheriff Tiraspol. Donny van de Beek dan Facundo Pellistri masih mengalami cedera, sehingga keduanya dipastikan absen di laga ini. Di sisi lain, Anthony Martial juga belum sembuh benar dari cedera, jadi ia juga tidak akan terlibat di laga ini. Laga melawan Sheriff Tiraspol merupakan laga terakhir Manchester United di bulan September. Ini disebabkan laga melawan Leeds United di akhir pekan nanti sudah resmi ditunda. Sementara mulai pekan depan jeda internasional sudah dimulai, jadi mereka baru beraksi kembali di awal Oktober 2022 nanti.